Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 10. Bu, itu ayah dan nenek? Tanya langit, dengan wajah yang sedikit takut. Tenang ya, sayang. Ibu janji apapun yang terjadi, langit harus tetap bersama ibu, oke? Langit mengangguk sambil tersenyum, membuat Laras ikut tersenyum demi menutupi rasa gugupnya. Tak lupa, Daryono sama Desi pun hadir di persidangan itu. Tetapi bukan berpihak pada Tuti dan Jeffrey, melainkan pada Laras dan keluarganya. Mam, itu benar Laras? Kok, bisa dia berubah secantik itu? Kenapa penampilannya terlihat seperti orang kaya, bukan orang miskin? Bisik Jeffrey, membuat Tuti melirik penampilan Laras. Yang kini, sedang menyambut kedatangan mantan mertua, juga kakak iparnya. Ya, kamu benar, Jeff. Itu tas yang dipakai Laras dan kakak iparnya juga mahal, harganya bisa ratusan juta. Kok, bisa ya, mereka sekaya itu? Apa jangan-jangan Laras jadi simpanan om-om? Tanya Tuti dengan suara pelan. Kayaknya enggak deh, Mam. Mana mungkin dia jadi simpanan om-om? Kalaupun benar, sudah pasti Bayu akan melarang keras adiknya seperti itu. Pasti semua ini ada yang aneh, Mam. Kita harus gimana? Sepertinya, sekarang Laras bukan wanita sembarangan. Lihat saja penguasa hukum dia ada dua, mana itu terkenal banget lagi. Sedangkan kita, penguasa hukum biasa saja. Apakah kita bakal menang? Ucap Jeffrey mulai pesimis, melihat penampilan Laras yang jauh berbeda dari biasanya. Tenang, kita pasti menang. Mereka nggak punya bukti apapun. Karena kita sudah menyewa seseorang, untuk menghapus jejak digital tentang kamu dan Dania. Udah, sekarang fokus saja sama sidangnya. Jangan sampai pikiranmu terbagi, hanya karena penampilan Laras yang sok kaya itu. Jeffrey menganggukkan kepala, meski sesekali melirik ke arah Laras. Yang juga tak sengaja meliriknya, dengan memberikan senyuman kecil. Yang seolah-olah meledek kekalahan mereka, karena wanita cantik itu sangat percaya diri. Jika sebentar lagi, kemenangan akan berada di tangannya. Tak lama sidang dimulai. Semua orang diminta untuk berdiri, ketika hakim dan para jaksa lainnya memasuki ruangan persidangan. Setelah itu kembali duduk setelah para hakim duduk. Selama persidangan berlalu, Jeffrey dan Laras mencari pembelaan untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya, bukti-bukti yang ada di tangan pengacara dari pihak wanita pun keluar. Lalu diberikan kepada hakim dan jaksa. Disitulah Jeffrey tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ternyata, Laras jauh lebih pintar dari yang mereka pikirkan. Itu juga tidak lepas dari bantuan Aiman, yang ternyata juga datang demi memantau jalannya persidangan. Rekaman yang seharusnya sudah terhapus di media sosial, ternyata bisa sampai di tangan Laras. Akibat menyewa hacker tercanggih, demi meretas bukti kuat itu. Ternyata, diam-diam Desi pun merekam momen saat itu. Di mana, sang adik melakukan pertunangan dengan Dania, sehingga dia menjadi saksi penting. Untuk Laras melawan Jeffrey, yang sudah tidak berkutik. Bukti yang Jeffrey berikan kalah telak, dengan bukti yang Laras berikan. Dengan itu, hakim memutuskan. Bila pengadilan akan menunda keputusannya di sidang berikutnya. Dengan harapan, jika di sidang itu Jeffrey bisa membawa bukti kuat, maka sidang akan terus berlanjut. Tetapi jika tidak ada bukti yang diberikan, terpaksa hakim akan memutuskan perceraian mereka sah di sidang tersebut. Dan hak asuh Langit, jatuh pada ibunya untuk selamanya. Setelah hakim keluar ruangan, mereka pun semua keluar. Namun, saat keluarga Laras sedang tersenyum bahagia, tiba-tiba Jeffrey langsung berlari dan berlutut di hadapannya. Mas Jeffrey? Ngapain kamu di situ? Bangun! Titah Laras dengan tegas. Dasar memalukan! Sindir Daryono, yang saat ini berusaha tenang. Ketika Desi memeluk lengan sang ayah, sambil mengusapnya perlahan. Mau ngapain kamu berlutut di hadapan adikku, hah? Belum cukup selama ini menyakiti dia? Atau jangan-jangan, kau menyesal telah menyia-nyiakan intan berlian demi biji jagung? Sahut Bayu, yang sudah mulai curiga dengan perbuatan Jeffrey. Laras memegang lengan Bayu,
Tak lupa ia juga meminta kakak iparnya untuk membawa pergi sang kakak, karena ia tidak mau ada perkelahian seperti sebelumnya. Biar aku saja yang menghadapi mereka. Laras sekarang bukanlah Laras penurut, ucap Laras meyakinkan Bayu. Bayu memalingkan wajahnya, saat Jeffrey dan Tuti menatapnya dengan tatapan sendu. Ia sama sekali tidak akan terpengaruh oleh topeng keduanya. Sudah cukup ia tertipu dengan sandiwara, yang sangat amat merugikan adiknya. Daryono dan Desi berdiri di belakang Laras. Bayu pun percaya, jika mantan papa mertua Laras dan Desi akan melindungi adiknya. Pasalnya Daryono sangat menyayangi Laras, dan mendukung semua keputusannya. Aiman menarik tangan Langit, dan langsung mengajaknya pergi lebih dulu. Demi menghindari obrolan orang tua, yang pastinya tidak baik untuk didengar. Lantaran anak itu masih sangat di bawah umur. Jeffrey melihat Langit pergi tanpa menatap atau menyapanya, membuat hatinya sedikit sakit. Cuma bagaimana lagi, dia harus menyelesaikan semua itu dengan Laras hari ini juga. Aku minta maaf, Ras. Selama ini aku sudah mengkhianatimu, menyakitimu, juga membuatmu kecewa. Aku juga minta maaf, buat kalian semua yang sudah pernah aku sakiti. Aku sadar, apa yang dilakukan itu salah. Maka dari itu, aku mohon dengan sangat, maafkan aku dan Mama. Aku pengen kita ulang lagi semua dari awal. Aku janji setelah kita rujuk nanti, perlahan aku akan memperbaiki diriku. Dan Mama juga akan menyayangimu, seperti anaknya sendiri. Iya kan, Mam? Jeffrey menoleh ke arah Tuti, yang berdiri tepat di sampingnya. Demi mencari teman, untuk membuat Laras mencabut semua gugatannya. Ya, benar, Laras. Mama juga minta maaf, karena telah bersikap buruk sama kalian semua. Mama janji, kalau kamu sudah balik rujuk sama Jeffrey, pasti Mama akan sayangi kamu, lebih dari anak Mama sendiri. Please, sayang, kembalilah sama Jeffrey, kasihan dia. Selama ini, Jeffrey telah menyesal karena telah menyakitimu. Mama mohon maafkan Jeffrey, nak. Mama mohon ya, rujuk sama Jeffrey lagi, ucap Tuti mengibah. Wanita parubaya ini, pintar sekali menjilat ludahnya sendiri. Hanya karena melihat penampilan Laras, yang sudah jauh lebih bermodel dari Dania. Itu berarti, Laras jauh lebih kaya dari Dania. Sehingga dia menginginkan, Jeffrey kembali pada istri dan anaknya yang jauh lebih kaya. Laras melirik semua orang, untuk menyaksikan reaksi mereka. Setelah mendengar penyesalan, yang tidak berbobot seperti ini. Laras tersenyum simpul, melipat kedua tangan di dada. Dengan menahan semua rasa sakit. Atas kejadian buruk yang menimpa keluarganya, akibat ulah mereka ini. Maaf, Mas Jeffrey, Mama Tuti, aku tidak bisa rujuk. Aku tidak akan pernah mencabut gugatan kepada kalian. Masih untung, part video Mama Tuti tidak dihadirkan di persidangan. Jika sampai hakim tahu, sudah pasti Mama akan dipenjara, karena sudah menjadi pembunuh anakku. Tuti seketika terkejut atas ungkapan hati Laras, yang telah berani mengatakan hal itu. Ingin rasanya wanita tua itu menampar mulut menantunya, tetapi dia urungkan. Karena tidak ingin merusak perjuangan Jeffrey, untuk menarik perhatian sang istri kembali. Ras, aku mohon sama kamu. Please. Kembali sama aku. Kita perbaiki semuanya. Kita Jika kamu terus-terusan memaksaku untuk rujuk. Jangan salahkan aku, jika bukti Mama Tuti yang mendorongku, sampai aku kehilangan anakku sampai ke tangan hakim. Dengan begitu, aku dengan mudahnya meminta tuntutan hukuman di penjara. Supaya mamamu mendapat hukuman, atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi gimana? Kalian masih mau bersandiwara di hadapanku? Atau cepat minggir dari jalanku? Tuti langsung mengangkat anaknya, untuk menyingkir dari hadapan Laras. Dia tidak ingin dipenjara, sehingga tidak ada cara lain, selain membiarkan gugatan itu terus berlanjut. Oke, jika kamu tetap kekeh mau pisah denganku. Aku minta hak asuh Langit jatuh di tanganku. Semua mata terbuka lepas mendengar permintaan Jeffrey, yang sangat tidak masuk akal. Perdebatan semakin rumit, membuat penguasa hukum mereka segera menengahi. Laras yang tidak terima terus berdebat dengan Jeffrey. Sampai akhirnya, pengacara dari pihak wanita,
harus turun tangan membela kliennya. Cukup, Tuan Jeffrey yang terhormat. Jika Tuan ingin mengambil hak asuh langit yang telah disia-siakan oleh Anda, kita bertemu di sidang berikutnya. Saya akan pastikan di sidang tersebut, Tuan akan gigit jari. Karena keputusan hakim jatuh pada Nyonya Laras. Dan di saat itu juga, saya akan pastikan Tuan diharuskan memberikan uang bulanan untuk langit sebesar 20 juta, serta akan mempersulit waktu jumpa Tuan pada anak Tuan sendiri. Terima kasih, kami pamit. Permisi. Jantung Tuti dan Jeffrey hampir saja copot, mendengar pengacara Laras begitu tegas mengancamnya. Sementara pengacara dia sendiri, tidak berani berkata apa-apa. Selama bukti yang mereka kumpulkan tidak ada artinya apa-apa, selain bukti yang pihak wanita tunjukkan. Laras pergi dalam keadaan tersenyum, bersama pengacara juga Bayu dan Kiara. Mereka benar-benar bahagia, lantaran pengacara yang Aiman utuskan, memang bukan pengacara kaleng-kaleng. Tidak ada yang berkutik atas perkataannya, yang jauh lebih tajam dari ucapan Tuti sebagai mertua jahat. Makanya, jika bertindak, gunakan akal sehat kalian. Sekarang menyesalkan? Jika wanita yang sudah kalian remehkan, berhasil melawan tanpa harus menjatuhkan harga diri kalian. Seperti kalian menjatuhkan harga diri Laras. Tegas Daryono seolahmu puas. Selamat menikmati karma, adikku tersayang dan mamaku tercinta. Semoga kalian bisa selamat dari karma itu. Cepatlah tobat, sebelum Tuhan murka atas perbuatan jahat kalian selama ini. Udah ayo, Pak, kita pulang. Jangan lama-lama di sini, nanti kita darah tinggi. Sindir Desi, yang sudah tidak peduli atas kelakuan adik juga mamanya. Mereka berdua pergi meninggalkan Tuti dan Jeffrey, yang saat ini benar-benar telah kehilangan semuanya. Jeffrey mengamuk, sampai-sampai membuat Tuti dan pengacara kewalahan. Hingga akhirnya, mereka diusir dari pengadilan oleh security, karena telah membuat kegaduhan di dalam. Sebelum masuk ke dalam mobil, Laras berusaha menetralkan degup jantungnya. Saat ia berhadapan dengan suami, dan mantan ibu mertuanya yang zalim. Demi Tuhan, Laras tidak akan tinggal diam, setelah apa yang mereka perbuat padanya. Ya Allah, lirih Laras. Dia menengadahkan wajahnya, sambil mengerjap-ngerjapkan matanya agar air matanya tidak tumpah. Ras, Desi memegang lengan Laras dari samping. Tidak mudah bagi Laras untuk berada di titik ini. Bahkan membayangkan dia berpisah dengan Jeffrey pun, tidak pernah ada sama sekali. Mereka hidup bahagia meskipun dalam kekurangan. Dulu Jeffrey bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lain, seraya menyelesaikan kuliahnya. Keduanya memegang prinsip, sesusah apapun kehidupannya, tidak akan mencampurkan orang tua maupun kakak Laras. Di saat mereka masih bisa mengatasi masalahnya sendiri. Nyatanya, selama 3 tahun terakhir Jeffrey lulus dan mulai bekerja. Di sebuah perusahaan yang tidak diketahui oleh Laras, bahwa Jeffrey bekerja di perusahaan besar. Dari magang Jeffrey memberikan uang gajinya sebesar 700.000, bertahun-tahun lamanya tidak pernah bertambah. Maaf, aku menyerah. Lirih Laras. Maafkan Papa. Papa gagal mendidik anak Papa sendiri, ucap Daryono merasa bersalah. Bu, Laras tak meneruskan ucapannya. Dia mengalihkan pandangannya, begitu mendengar suara malaikat kecilnya. Ibu, ayo pulang. Langit lapar, Bu. Om Aiman ngajak kita ketemu Elsa. Ayo Ibu. Langit menyembulkan kepalanya di jendela kaca mobil. Wajahnya sangat berseri dan begitu antusias. Entah apa yang Aiman bicarakan pada bocah itu, sampai terlihat begitu bahagia. Pak, Kak Des. Terima kasih, kalian sudah mendukung keputusanku. Sepertinya aku harus segera kembali. Langit mungkin sudah tidak sabar bertemu dengan temannya. Ucap Laras, seraya menyeka air mata, yang sudah menumpuk di pelupuk matanya. Baiklah, hati-hati ya, Nak. Ucap Daryono. Laras meraih tangan kanan Daryono. Dia menyaliminya, sebelum ia pergi bersama Langit dan juga Aiman. Di dalam mobil, sudah ada kakaknya dan juga iparnya. Sebelum benar-benar masuk, Laras merapikan penampilan wajahnya dan juga rambutnya. Dia tidak mau sang putra melihat kesedihannya. Sementara itu di tempat lain, babysitter Elsa memberitahukan pada anak asuhnya, bahwa Langit dan juga Laras akan datang ke kediamannya.
Elsa senang bukan main, dia langsung mengajak Nina selaku babysitternya untuk ke kamarnya. Mengeluarkan semua mainan miliknya dan juga semua alat lukis. Wah, Elsa seneng ya? Tanya Nina dengan lembut, kedua sudut bibirnya terangkat. Melihat anak asuhnya, terlihat bersemangat menyambut langit dan laras. Elsa masih enggan mengeluarkan suaranya. Dia hanya menganggukkan kepalanya, sebagai jawaban lengkap dengan senyum manis khas anak kecil. Namun, sedetik kemudian, dia mendapat kilasan bayangan masa lalu di dalam benaknya. Seketika ia beringsut, bersembunyi di sudut kamar. Elsa, mau kemana, sayang? It's okay, jangan takut. Nina mencoba meraih tangan Elsa untuk berdiri. Bukan hanya kali ini, Elsa tiba-tiba ketakutan seperti itu. Elsa tiba-tiba saja sesenggukan dengan suara terbata-bata. Di apa, sayang? Katakan saja, Sus akan mendengarkan Elsa. Tanya Nina, sambil mensejajarkan tubuhnya dengan gadis kecil yang tengah sesenggukan di hadapannya. Wajahnya tersirat ketakutan, yang tidak tahu apa sebabnya. Wah! Bun! Heu! Ayah! Elsa semakin histeris dengan tangan gemetar. Dari lantai bawah, Aiman mendengar suara tangisan Elsa, yang tidak seperti biasanya. Laras dan Langit langsung berlari bersama Aiman, menuju lantai atas. Mereka semua khawatir dengan keadaan Elsa. Begitu sampai di kamar, terlihat Elsa masih sesenggukan di dalam dekapan Nina. Sus, Elsa kenapa? Tanya Aiman khawatir. Seperti biasanya, Tuan. Non Elsa tadi tiba-tiba nangis dan ketakutan, dia seperti mau mengucapkan sesuatu. Dia sempat bilang, tapi terpotong. Dia juga manggil Bun dan Ayah, jelas Nina menjelaskan. Laras berjongkok tepat di hadapan Nina, dia menyentuh tangan Elsa dengan lembut. Elsa, sini sama Tante. Ucap Laras dengan penuh kelembutan. Mendengar suara Laras, bersambung,